Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang eksponen atau bilangan berpangkat, materi yang sudah dipelajari di SMP. Pada kesempatan kali ini kita tinggal menguatkan kembali, dan kita lihat kompetensi dasarnya ada dua aspek, pengetahuan dan keterampilan. Sebenarnya yang dipelajari ada 3 subbab, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Akan tapi kita fokus pada bilangan berpangkat dulu. Untuk aspek pengetahuan yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah, sedangkan aspek keterampilan menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat. Kita lihat konsep dasarnya, bahwa bilangan berpangkat itu notasinya digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagai contoh, untuk menuliskan A kali A kali A cukup ditulis A pangkat 3. Yang dipelajari adalah bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan asli, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat rasional. Kita ingat kembali sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, kalau A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokoknya sama, maka menjadi A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, menjadi A pangkat M kurangi N. Kalau pangkat dipangkatkan, A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya dikali. Kalau A kali B pangkat N menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Kalau A per B pangkat N menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0, penyebutnya 0, itu nanti tidak terdefinisi. Kemudian setiap bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Sedangkan kalau pangkat negatif, dia sebagai pembilang, maka menjadi penyebut. A pangkat min N menjadi 1 per A pangkat N. Catatannya sama, A tidak boleh 0. Sedangkan kalau pangkat rasional atau pecahan, A pangkat N per M menjadi akar pangkat M dari A pangkat N. Jadi pembilang ini menjadi akar pangkat di sini, penyebut itu yang di dalam akar, jangan kebalik. Kita lihat contohnya. Kalau 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 itu menjadi 3 pangkat 5. Ini tinggal nanti dijumlah. Nah, karena 3 pangkat 5 ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini ada 5 faktor, dipisahkan menjadi 3 faktor dan 2 faktor. Jadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 itu menjadi 3 pangkat 5. Kalau pembagian 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, pembilangnya ada 5 faktor, penyebutnya 3 faktor. Ini disederhanakan menjadi 3 pangkat 3 atau 3 kuadrat. Pangkat 2 itu dari 5 kurangi 3. Sifat yang ketiga, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu menjadi 5 pangkat 6 dikalikan. Karena ini 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, ini 3 faktor, ini 3 faktor, jadi 5 pangkat 6. Kemudian kalau 2 kali 3 dipangkatkan 2, 2 kali 3 kuadrat itu menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3, 2-nya disendirikan, 3-nya disendirikan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kalau pembagian 2 per 3 pangkat 2 atau 2 per 3 kuadrat menjadi 2 per 3 kali 2 per 3, pembilangnya 2 kali 2 itu 2 pangkat 2, penyebutnya 3 kali 3 menjadi 3 pangkat 2. Jadi kalau perkalian pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, perkalian dipangkatkan, itu masing-masing dipangkatkan, pembagian dipangkatkan, masing-masing pembilang dipangkatkan, pembilang penyebut juga dipangkatkan. Kemudian setiap bilangan pangkat 0 itu nilainya 1, A pangkat N dibagi pangkat N nilainya 1. Kalau pembagian tadi pangkatnya dikurangi, N dikurangi N itu 0, jadi A pangkat 0 itu 1. Kemudian kalau pangkat negatif, A pangkat 0 dibagi A pangkat N, A pangkat 0-nya tadi disepakati 1, maka 1 dibagi A pangkat N seper N, 0 dikurangi N itu min N, jadi A pangkat min N itu seper
A pangkat N. Atau kalau nanti ini A pangkat N menjadi 1 per A pangkat min N. Yang terakhir pangkat rasional A pangkat 1 per N itu menjadi akar pangkat N dari A. Ini pangkat 1 tapi nggak usah ditulis. Tapi kalau A pangkat M per N itu menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau negatif ya ini nanti jadi positif. Kalau negatifnya pembilang sebagai pembilang jadi penyebut. Sebagai contoh untuk soalnya ini 2 kali 3 per 5 pangkat 4 kali 3 per 5 pangkat 7. Itu pangkatnya tinggal dijumlah karena ini bilangan pokoknya sama-sama 3 per 5. 4 tambah 7 itu adalah 11. Seperti ini. Sedangkan yang kedua 4A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2A kuadrat. Maka yang di depan ini dikerjakan dulu. 4A pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu 4-nya dipangkatkan 2. A pangkat 3-nya juga dipangkatkan 2. 4 pangkat 2 jadi 16. A pangkat 3 pangkat 2 menjadi A pangkat 6. Ini dikalikan. 2A kuadratnya tetap. Jadi 16 dibagi 2 adalah 8. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 adalah A pangkat 4. Jadi 6 kurangi 2. Jadi jawabannya 8A pangkat 4. Berikutnya yang ketiga, A pangkat 16 kali A dibagi A pangkat 8 dibagi lagi A pangkat 3. Yang di depan ini dikerjakan dulu. A pangkat 16 kali A itu 16-nya tambah 1 dibagi A pangkat 8 itu dikurangi 8. 16 tambah 1 kurangi 8 itu adalah 9. A pangkat 9 dibagi A pangkat 3 menjadi A pangkat 6. Dari 9 kurangi 3. Kemudian untuk contoh soal pilihan ganda kita lihat yang berikutnya. Hasil dari 4 pangkat 3 per 2 kali 27 pangkat 1/3. 4 pangkat 3 per 2, 4-nya ini diubah menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan 27-nya jadi 3 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2 nanti pangkatnya ini dikalikan 2 kali 3 per 2, 2-nya disederhanakan jadi 2 pangkat 3. Yang 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3, 3 pangkat ini dikalikan 1/3, disederhanakan 3-nya jadi 3 pangkat 1, maka hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1, 8 kali 3 adalah 24. Jawabannya yang B. Berikutnya lagi hasil dari 4 pangkat min 2 ditambah 4 pangkat min 3. Nah, ini pangkat negatif, jadi 4 pangkat min 2 jadi 1/4 pangkat 2. 4 pangkat min 3 jadi 1/4 pangkat 3. 1/4 pangkat 2 itu 1/16, 1/4 pangkat 3 itu 1/64. Tinggal operasi pecahan biasa, penjumlahan, maka disamakan penyebutnya menjadi 64. Ini jadi 1/16 jadi 4/64, maka 4 tambah 1, 5, 64-nya sebagai penyebut tetap, jadi jawabannya 5/64 yang D. Berikutnya lagi diketahui bilangan berpangkat seperti berikut. A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 6 dibagi A pangkat min 2, B pangkat min 3, C pangkat min 4. Yang A dioperasikan dengan yang A. Jadi A pangkat 6 dibagi A pangkat min 2. Itu pangkatnya 6 dikurangi min 2 adalah 8. Yang B pangkat 6 dibagi B pangkat min 3. 6 dikurangi min 3 adalah 9. Yang C 6 dikurangi min 4 adalah 10. Jadi A pangkat 8, B pangkat 9, C pangkat 10. Jawabannya yang B. Berikutnya lagi, ini meningkat lebih sulit sedikit. Bentuk sederhana dari 5P pangkat min 2 kali Q kuadrat dibagi 25P pangkat 3 Q pangkat 4 dipangkatkan min 1. Hati-hati dipangkatkan min 1. Ini sebagai pembilang jadi penyebut. Ya, tinggal dipindah di bawah saja. 1 per. Ini pangkatnya jadi 1. Nggak usah ditulis. Maka 1 dibagi ini A per B, dibalik aja B per A. Jadi pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Kemudian 25 dibagi 5 itu adalah 5. Yang P dengan P pangkat 3 dibagi P pangkat min 2 itu menjadi 5. Kemudian yang Q pangkat 4 dibagi Q pangkat 2 jadi Q pangkat 2, 4 kurangi 2. Jadi jawabannya 5P pangkat 5 Q pangkat 2 itu yang B. Kemudian berikutnya bentuk pangkat positif dari X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1
dibagi X pangkat min 1 min Y pangkat min 1 pangkat min 1. Nah, ini jadi 1 per ini jadi positif. Atau dibalik saja langsung ya, ini jadi positif. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Kemudian ini dikalikan XY per XY, ini nilainya 1, jadi boleh. Kemudian pakai sifat asosiatif, X min 1 kali XY, nanti X pangkat min 1 kali X pangkat 1, jadi X pangkat 0, itu 1, jadi tinggal Y. Sedangkan yang belakang, Y pangkat min 1 kali XY, itu Y-nya yang pangkat 0, itu jadi X, jadi Y min X. Kemudian penyebutnya X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 kali XY, itu X pangkat min 1 kali XY, gantian X-nya yang jadi pangkat 0, itu 1, ini jadi Y. Yang Y pangkat min 1 kali XY, gantian Y pangkat min 1 kali Y, itu jadi Y pangkat 0, 1, jadi tinggal X. Jadi yang pembilang Y min X, penyebutnya Y plus X, jawabannya yang C. Kemudian yang terakhir, jika X sama dengan 25 dan Y sama dengan 64, maka nilai X pangkat min 3 per 2 kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat dibagi Y pangkat sepertiga min X pangkat setengah sama dengan, nah, yang ada bentuk akar diubah jadi pangkat rasional. Akar pangkat 3 dari Y kuadrat jadi Y pangkat 2 per 3. Kemudian dimasukkan X-nya 25, Y-nya 64. 25-nya diubah jadi 5 kuadrat. Nanti 5 kuadrat dipangkatkan min 3 per 2. 2-nya ini dicoret jadi 5 pangkat min 3. Yang ini 5 pangkat 2 pangkat setengah, itu jadi 5 pangkat 1. Yang 64 ini jangan dijadikan 2 pangkat 6 atau 8 pangkat 2, tapi dijadikan 4 pangkat 3. Karena 3-nya biar bisa dicoret. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. 3-nya dicoret jadi 4 pangkat 2. Yang 4 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga, 3-nya dicoret jadi 4 pangkat 1. Jadi pembilangnya 5 pangkat min 3, 4 kuadrat dibagi 4 min 5. 4 min 5 itu min 1. Yang 5 pangkat min 3 itu 1/5 pangkat 3 atau 1/25. Yang 4 kuadrat itu 16. Dibagi min 1 ini jadi min. Jadi jawabannya min 16 per 125 yang B. Demikian untuk materi bilangan berpangkat. Insya Allah di tayangan berikutnya kita masuk materi bentuk akar. Demikian pertemuan pada kali ini. Semoga sukses selalu, belajar yang giat.